Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Kita akan masuk dalam acara mendengar suara Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Seperti biasanya hari Selasa, saudara, kita bersama-sama saling sharing tentang firman Tuhan. Kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, semua teman-teman kita. Nah, malam hari ini saya menyapa semua teman-teman yang sudah bergabung, yang ada di radio maupun yang live di Facebook. Shalom semuanya, teman-teman. Yang sudah bergabung di radio, yang sudah absen, yang ada di kabin share, ada kita berempat malam hari ini. Shalom untuk Bu Yani yang sudah bergabung, Ibu Morsa, Yanti yang ada di Singapura. Shalom semuanya. Kak Uli, bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya berharap kita semua dalam kasih-Nya Allah, bertumbuh di dalam segala kebaikan Allah. Bersama-sama kita belajar bagaimana kasih Allah itu mengalir bagi kita. Amin. Nah, malam hari ini saudara, sebelum kita lebih lanjut kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih-Nya Allah, buat cintanya Allah yang tidak pernah putus bagi kami. Cintanya Bapa Surgawi yang tidak pernah putus dalam hidup kami, yang terus berkelanjutan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kehendak Bapa bagi kami, sehingga kami boleh sampai dengan hari ini, kami boleh terus dibawa kepada satu pengenalan, kepada pengenalan yang lebih dalam. Bahkan Engkau sendiri yang berkata, ketika kami tinggal bersama dengan Engkau, dan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami dapat menyelidiki hatimu, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Terima kasih untuk Tuhan Yesus juga yang sudah boleh menjadi pengantara bagi kami. Engkau yang telah mati, merelakan nyawamu kepada Bapa untuk menjadi pengantara bagi kami, sampai Engkau mati dan Engkau dibangkitkan oleh Bapa menjadi yang sulung bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah ketaatanmu itu. Kami mengucap syukur untuk patokan-patokan hidup yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus membangun di atas bersama dengan pimpinannya Roh Kudus. Malam hari ini kami juga mengizinkan Roh Kudus sebagai ibu kami, sebagai penghibur yang sudah diutus oleh Bapa, penolong, supaya kami boleh mengerti kehendaknya Bapa. Kami mengizinkan Engkau memandikan kami dengan air yang hidup, Engkau memandikan kami dengan firman Allah, sehingga hidup kami menjadi bersih, menjadi tahir, dan kami boleh duduk diam bersama-sama dengan keluarga Allah dalam ruangan yang indah untuk kami boleh mengerti, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Bapa, dan kami mengerjakan dan menyelesaikannya. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Mari Roh Kudus, Kau yang memimpin kami, mengajari kami dengan cara yang sederhana, supaya kami boleh mengerti, menangkap isi hatinya Bapa, dan kami boleh melakukannya, sehingga kami didandani dan semakin cemerlang. Dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera-Mu juga mengalir bagi seluruh teman-teman yang boleh bersama-sama bergabung malam hari ini. Kami boleh diajar, kami boleh duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya bawakan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau hari-hari ini saudara, kita pasti akan banyak mendengar tentang ibadah online gitu ya, ibadah streaming, ibadah di rumah-rumah gitu ya. Bahkan yang baru-baru viral saudara, ibadah di rumah
kemudian ada sedikit insiden gitu ya. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi hari ini saudara, bahwa memang kalau kita mau mengerti saudara, bahwa memang Tuhan sedang mau membawa kita saudara, Tuhan sedang mau menyadarkan kita kembali, dipanggil untuk kembali kepada kehendaknya Allah saudara. Apapun itu saudara, apapun yang kita hadapi saudara, apapun yang kita lihat hari-hari ini saudara, biar ini menjadi kesadaran bagi kita saudara, bahwa memang Allah sedang ingin membawa kita kepada sesuatu yang berkenan kepada Dia saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, malam hari ini saudara, semuanya, coba kita mengingat kembali ini ayat yang dulu sering kali kita dengarkan saudara. Ini biasanya munculnya di saat-saat gempa bumi, di saat-saat gunung meletus, tanah longsor, badai. Kalau badai jarang ada di Indonesia, yang sering ada gempa bumi, tanah longsor. Nah itu sering kali saudara. Ibrani 12 saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-26 saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang digoncangkan, yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perlu kita ingat saudara, bahwa janji Tuhan saudara itu tidak hanya sesuatu yang sesuai dengan harapan kita saudara. Tuhan mau menggoncangkan pun ini janjinya Tuhan saudara. Perlu kita pahami saudara, karena selama ini yang kita ingat bahwa Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Tapi saudara, ini janjinya Dia sendiri saudara sama kita. Ini janjinya Tuhan kepada umatnya, bahwa Dia akan menggoncangkan. Tujuannya apa saudara? Di ayat yang ke-28 dikatakan, yang terakhir saudara, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara, ada satu tujuan saudara yang Tuhan sedang bawa saudara ketika kita digoncangkan dengan keadaan ini saudara. Ketika Tuhan menggoncangkan keadaan ini saudara, tujuannya adalah supaya kita, umatnya, anak-anaknya datang beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Saudara, seringkali terlewat saudara, tujuan dari janji Allah ini saudara. Janjinya ingin menggoncangkan, namun tujuan akhirnya adalah supaya semua umatnya datang dan beribadah, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut bukan cara kita, saudara. Bukan cara gereja, bukan cara yang diciptakan oleh manusia, melainkan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Allah. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita saudara. Segala sesuatu sedang digoncang. Kalau saudara perhatikan dalam kurun waktu sebelum masa-masa adanya COVID ini saudara, ketika Tuhan membuat likuifaksi atau likuidasi yang tanah itu, likuifaksi bergeser gitu ya, sampai ditelan gitu, manusia langsung ditelan habis gitu. Kemudian gempa gitu. Mungkin mencekamnya hanya
ketika berita itu muncul gitu, saudara. Tapi ini mencekamnya agak lama yang sekarang ini, saudara. Padahal ini sesuatu yang tidak nampak, tetapi akibatnya itu yang nampak. Banyak mayat berserakan di mana-mana, saudara. Banyak orang mati. Wah, berita memunculkan sekian ribu orang, sekian ribu per hari orang mati. Negara tidak sanggup lagi untuk menampung mayat-mayat, saudara. Ini sepertinya dalam kurun waktu berapa puluh tahun terakhir tidak terjadi gitu ya. Sampai yang seperti ini mungkin ini yang pertama gitu. Kalau saya mendengar ini yang pertama, mungkin dulu kita mendengar SARS, Ebola gitu, tapi hanya di satu cuman dibilang bukan pandemi gitu ya. Cuman satu negara-negara tertentu saja. Tapi ini global, saudara. Kalau dulu digoncang, maka sekarang Tuhan menggoncang lagi, saudara. Tujuannya, saudara, supaya umatnya bersyukur dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah, dengan hormat dan takut akan Dia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, goncangan yang tidak nampak ini, saudara, goncangan yang tidak nampak, saudara, seperti sekarang ini, saudara, itu kan boleh dibilang seperti penyebab dari goncangannya di alam roh saja gitu loh. Karena apa? Saya pernah bilang, orang aja bisa bilang kalau musuhnya nampak nih aku telan gitu loh. Sekarang musuhnya tidak nampak gitu loh. Jadi kalau penanganan gunung berapi meletus langsung evakuasi, dibakar segini dan akhirnya selesai. Ini tidak nampak, ini seperti serangan di alam roh gitu loh, saudara. Sepertinya karena tidak nampak gitu, saudara. Orang akhirnya membuat apa? Saling curiga, saling waspada satu dengan yang lainnya. Kalau ngomong biasanya biasa, ketawa biasa, sekarang harus ditutup, saudara. Jadi ini membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir dalam hidupnya, saudara. Dan tahu, saudara, bahwa selama ini yang kita sampaikan dari hari ini, bahwa memang si maut sedang dikasih panggung, saudara. Dikasih panggungnya. Sedang dikasih panggung untuk apa? Mempersiapkan jalannya si pembinasa keji itu memproklamasikan dirinya, saudara. Nah, jadi saudara, sekarang kan orang kalau dibilang takut, khawatir gitu kan, langsung mungkin temannya atau ini langsung mengingatkan, kamu jangan takut supaya apa? Imunmu nggak turun gitu. Udah dihubungkan dengan kesehatan gitu ya. Harus berani, harus nggak boleh memikirkan sesuatu yang berat-berat, kira-kira kayak gitu. Supaya apa? Imun kita nggak turun gitu. Supaya menjaga kesehatan, saudara. Tapi pada dasarnya, saudara, itu membuat satu ketakutan yang mencekam saat-saat ini, saudara. Jadi konotasinya ya, sekarang kalau takut itu langsung imunnya turun gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang bersamaan, saudara, akhirnya diterbitkanlah social distancing. Jadi akhirnya membuat peraturan-peraturan yang akhirnya pada akhirnya membuat gereja tidak bisa beribadah. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara gereja sudah ada beribadah, ini sekitar sudah 5 kali ibadah kalau nggak salah ya. 5 kali ibadah, tidak ibadah itu, saudara. Padahal kalau gereja yang kecil gitu biasa saja gitu. Apalagi gereja yang kecil terus orang-orangnya datangnya pas Natal sama Paskah gitu, sangat biasa saja, kosong gitu kan. Tapi gereja yang besar ini terasa sekali dampaknya gitu, saudara. Bahkan mungkin peralatan yang dibeli dengan harga miliaran gitu untuk menghadirkan suasana surga gitu, saudara, harus berhenti, saudara. Jadi keadaan seperti ini, saudara, itu memunculkan satu proses bahwa dinyatakan orang tidak bisa beribadah. Nah, sekarang ini yang kita mau bahas, saudara, tentang beribadah ini, saudara. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Parin dan Pak Jayadi di akhir sesi nanti, saudara. Nah, saudara, jadi berbarengan dengan keadaan seperti sekarang ini, ternyata, saudara,
barulah nampak, barulah muncul. Bahkan orang yang tidak pernah datang ke gereja atau ke tempat ibadah yang lainnya pun bisa ngomong, waduh gereja ditutup, mungkin tempat yang lain masjid ditutup, tidak boleh beribadah. Padahal kalau diselidiki ternyata nggak pernah beribadah gitu loh. Tapi ketika tempat ibadah ditutup, menyesal gitu loh. Jadi kan lucu gitu loh. Karena apa? Itu sudah menjadi terpatok dalam dirinya gitu loh. Karena memang pada akhirnya saudara, kalau kita mau lihat, ketika orang mengalami masalah, ketika orang mengalami hal-hal yang berat, orang datang untuk beribadah, mencari Tuhan gitu loh. Selama ini gereja, tempat-tempat ibadah yang lain dikonotasikan sebagai tempat ibadah di mana orang datang kepada benteng terakhir dalam hidupnya. Seringkali datang, wah jadi gereja itu sebagai benteng terakhir bagi orang Kristen untuk mendapatkan solusi dari Tuhan, untuk tetap mengalami berkat-berkat Tuhan. Namun hari-hari ini saudara, mohon maaf saudara, hari ini agak makanan keras saudara. Jadi benteng itu sedang diruntuhkan oleh Tuhan, sekalipun itu dalam tanda petik adalah rumahnya Tuhan juga saudara. Diruntuhkan supaya apa saudara? Benteng itu diruntuhkan, yaitu orang tidak bisa datang lagi ke gereja, dan bahkan sebaliknya gereja sedang kehilangan kekuatannya. Karena apa? Tidak ada jemaatnya. Selama ini wah bisa berkata, gerejamu kalau ketemu orang saudara, apalagi kalau udah hamba Tuhan saudara, pasti akan bertanya begini, berapa jemaatnya? Menjadi ukuran kekuatan seberapa besar Tuhan hadir dalam satu gereja. Menjadi ukuran, karena apa? Tolak ukurnya selalu itu, berapa banyak jiwa yang sudah ini, berapa banyak. Tapi seringkali kita tidak pernah lainnya antar hamba Tuhan, ngobrol satu dengan yang lainnya antar jemaat Tuhan. Yang mau cuman patokannya berapa, angkanya berapa, patokannya berapa gitu saudara. Tapi saudara, hari-hari ini semua sedang diruntuhkan, digoncang tadi dikatakan saudara. Supaya apa saudara? Tuhan sudah sangat rindu saudara. Tuhan sudah sangat rindu semua anak-anaknya datang, bersyukur, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya sesuai dengan yang dikehendakinya, dengan hormat dan takut saudara. Nah saudara, mohon maaf kalau saya bilang gereja sedang kehilangan kekuatannya saudara. Sedang hilang, maksudnya banyak makna di sana saudara. Bisa jadi bermakna apa saudara? Wah gereja sudah tidak bisa datengin orang lagi. Sekarang saudara kalau kita mau perhatikan saudara, sistem dalam gereja saudara itu sudah seperti perusahaan saudara, hitung-hitungan untung ruginya membuat mendirikan sebuah gereja saudara. Ada hitung-hitungan untung rugi saudara untuk mendapatkan supaya gereja itu berjalan saudara. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, kalau engkau menetapkan aku di tempat ini, maka engkau yang datang, engkau yang mempersiapkan semuanya, dan engkau yang mengirimkan orang-orang yang tepat untuk gereja ini berjalan. Sekarang tidak lagi saudara. Banyak sekali gereja yang pada akhirnya sudah sebelum berdiri itu sudah dihitung saudara, kalkulasi saudara. Apalagi kalau udah gereja karismatik saudara, udah bicara tentang persepuluhan saudara, dikalkulasikan saudara. Oh kita harus cari di tempat ini kita biaya operasional sekian, sewa sekian, untuk pengerjanya sekian, total kalkulasi harus sekian dalam setiap bulan. Kalau dalam sekian bulan, dalam satu bulan harus sekian, berarti kita harus cari minimal 4 kepala keluarga, 5 kepala keluarga, dan dengan kalkulasi minimal uang persepuluhan, persembahan persepuluhan dihitung dari UMK misalnya. Oh berarti harus targetnya 10 orang untuk pertama buka, mulai digenjot. Seiring berjalannya waktu, wah ternyata ketika melihat gereja yang lain,
wah alat musiknya lebih bagus, atau gedungnya lebih megah. Akhirnya mulai hitung-hitung lagi, kita harus punya target sekian jiwa. Namun jiwa tidak dibawa kepada Tuhan, saudara, dibawa kepada kalkulasi. Sangat memprihatinkan, saudara. Ketika sudah dikalkulasi masuk, saudara, masih tetap belum puas. Karena apa, saudara? Berawal dari kalkulasi, saudara. Bukan berawal dari benar-benar Tuhan yang menyuruh di sana, saudara. Seberapa banyak, saudara, gereja yang mengawalinya berbeda dengan gereja-gereja waktu dulu mengawali. Bahkan mungkin kalau di awalnya diawali dengan sesuatu yang benar, tetapi ketika melihat gereja yang lain megah seperti ini, akhirnya apa? Beralih dari cara menata gereja, menjalankan gereja, saudara. Dan mohon maaf, saudara, ini tidak dipungkiri terjadi dalam gereja. Hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang menyadarkan kita, saudara. Tuhan sedang menyadarkan kita semua. Tapi ketika masalah ini datang, kemudian gereja kehilangan kekuatannya, akhirnya apa? Wah, kalau yang sudah terlanjur pakai hitung-hitungan, waduh, ini kita rugi nih. Akhirnya, wah, jadi pusing, saudara. Namun menghadapi keadaan ini, saudara, gereja, saya boleh bilang, sudah terlambat, saudara. Gereja terlambat, dan selama ini gereja sudah kehilangan waktu untuk mendewasakan jemaatnya, dan pada saat ini barulah ada beberapa, dan tidak semua juga sadar, saudara. Ini yang membuat geleng-geleng kepala. Tidak semuanya bisa menyadari bahwa memang Tuhan sedang memproses gereja, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang mau berurusan dengan jemaatnya, saudara. Wah, kemarin saya bilang, kalau dulu target gereja, wah, gereja pasang depan-depan, targetnya berapa ribu jiwa untuk gereja ini, gitu. Tapi sekarang, saudara, kalau gereja yang tidak sadar dengan keadaannya, saudara, apa yang dikejar, saudara? Subscriber. Seberapa banyak yang bisa subscribe? Jadi targetnya bukan jiwa. Sekarang 1 juta subscriber untuk gereja A. Saudara, asal jangan nanti dipasang di gereja, saudara. Wow, saudara, mari hari-hari ini, saudara, ketika Tuhan sedang menggoncangkan keadaan-keadaan ini, saudara, mari bangkit dan sadari, saudara, bahwa Tuhan sedang membawa umatnya untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut caranya Dia, cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Allah, saudara. Tuhan sedang mengajari jemaatnya cara beribadah yang benar. Jemaat sedang berada di rumah nggak bisa beribadah di gereja. Sadari hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya bilang bahwa waktunya ini Tuhan sedang berperkara antara kepala keluarga dengan kepala keluarga dengan Tuhan secara langsung. Setiap kepala keluarga bertanggung jawab kepada Tuhan atas keluarganya. Itu yang sedang Tuhan mau, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk gereja, mari kita sadar sekarang. Mari bangkitkan segala pelayan-pelayan Tuhan. Saat ini waktunya, tidak ada kata terlambat, saudara, mendorong jemaat dengan cara yang benar. Mungkin banyak alasan, saudara, supaya apa? Tidak bisa mendatangi jemaat, mungkin karena terlalu besar jemaatnya, atau sehingga apa? Nggak bisa datang, atau karena pembatasan, social distancing gitu. Gereja belum terlambat, saudara. Hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan belum terlambat untuk datang, untuk sharing. Mungkin yang selama ini terlupakan mulai kembali, saudara. Saya dikasih Tuhan, kita ngomong tentang ibadah. Sebenarnya arti ibadah, saudara, arti ibadah itu, saudara, adalah melayani Allah. To serve God.
Jadi dalam setiap bentuk ibadah itu, saudara, harus ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia, yaitu sesuatu yang terindah dan berharga, namun tentunya sesuai dengan kehendaknya Dia, bukan kehendaknya gereja, bukan kehendaknya hamba Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Dia. Jadi ini yang sering diplesetkan, saudara, yang sering diplesetkan dengan diperkuat dengan ayat, saudara. Seringkali Tuhan harus merelakan, harusnya yang dilayani, saudara. Kasih, karena dibilang ini, saudara, mempersembahkan sesuatu kepada Dia yang indah dan berharga, itu, saudara, seringkali dibilang apa? Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kenapa tidak dibilang jangan datang kepada Tuhan tanpa yang hidup itu? Nah, kalau di masa perjanjian lama, saudara, itu kita tentang ibadah itu, saudara, itu kan mempersembahkan, melayani Tuhan dengan cara apa? Mengorbankan binatang, menyembelih binatang-binatang untuk apa, saudara? Untuk korban penghapusan dosa, korban ucapan syukur. Coba kita buka di Keluaran 3 ayat 12, saudara. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gurun ini. Di bahasa Inggrisnya, Keluaran 3 ayat 12, so he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, ketika keluar dari Mesir, saudara, you shall serve God on this mountain. Serve God, melayani Tuhan di sana, saudara. Beribadah itu melayani Tuhan. Beribadah bicara tentang melayani Sang Tuan, saudara. Nah, itu perlu dilatih. Kalau di si Paulus sampaikan kepada Timotius, saudara, jemaatnya Timotius, saudara, 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu dilatih. Saya mau kata demikian, saya mengingatkan apa yang selama ini orang bilang beribadah ke gereja, orang beribadah datang kepada Tuhan, namun sesungguhnya sedang tidak melakukan ibadah, saudara. Karena apa? Tidak melayani Tuhan. Justru apa, saudara? Minta dilayani, saudara. Jadi cara ibadah selama ini, saudara, itu sudah mengalami pergeseran dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Dari sisi hamba Tuhan dan pengerja, saya sedikit mau singgung, saudara. Tuh, saya tadi ada catat. Jadi seorang hamba Tuhan dan pengerja yang disebut sebagai pelayan Tuhan sekarang ini, saudara, sedikit bergeser atau banyak, saya tidak tahu. Bahasanya Pak Denny, harus dibaring kapalnya geser atau enggak, gitu ya. Nah, justru lebih cenderung menjadi pelayan jemaat dan bukan pelayan Tuhan. Memang melayani Tuhan, tapi persentasenya, saudara, karena lebih menempatkan diri sebagai orang yang melayani jemaat yang akan datang, sehingga menjadi bayi-bayi rohani, saudara. Bahkan sampai ada muncul pelayanan untuk parkir, gitu ya.
Pelayanan untuk kalau yang jemaat datang hujan pakai payung, pakai jadi ojek payung gitu ya. Saya menangkapnya, saudara. Ini sebuah pergeseran, saudara. Kalau kita mau merujuk yang beribadah adalah melayani Tuhan. Oke? Beribadah adalah melayani Tuhan, sekali lagi saya bilang. Namun dari sisi hamba Tuhan dan pengerja, orientasi pelayanannya lebih banyak kepada jemaat daripada kepada Tuhan. Tohnya, saudara, kalau sudah besar gerejanya kan harus diatur kursinya gitu loh. Nah, kalau sudah diatur kursinya, kira-kira kalau yang jadi diaken benar-benar nggak ibadah, benar-benar nggak bisa serius beribadah, pasti sibuk toh, lain orang, cari tempat duduk ke sana, geser ke sana. Yang pengerja yang lain harus sibuk ngurusin, wah tempatnya nggak muat lagi. Jadi menjadi seksi-seksi yang pada akhirnya membuat ibadah yang sesungguhnya bergeser, saudara. Ini satu model gereja, satu model ibadah yang modern, saudara. Nampaknya modern, jadi nanti tertata dengan rapi, apalagi yang sudah pakai kamera-kamera, saudara. Gimana caranya sampai menampilkan sesuatu yang sangat menarik. Apa itu untuk Tuhan, saudara? Mari kita mereview diri sendiri. Nah, dari sisi jemaatnya, saudara, bagaimana? Dari sisi jemaat, saudara, karena tadi dibuat menjadi nyaman, saudara, akhirnya apa? Banyak sekali jemaat yang tidak mengerti arti beribadah yang sesungguhnya. Ngertinya mereka cuma diservis doang, saudara. Ngertinya cuma diservis, sebagai jemaat Tuhan gitu ya. Mereka datang ke gereja seperti datang ke rumah judi, kalau boleh saya bilang. Karena apa? Datangnya cuma karena apa? Pengen diberkati. Kalau saya nggak datang, saya nggak merasakan berkat Tuhan nanti. Saya bisa kelewat nih, usaha saya bisa bangkrut nih. Kalau nggak mempersembahkan, apa bedanya kita dengan orang lain, orang dunia, saudara? Orang yang nggak kenal Tuhan, saudara. Kalau hanya yang nampak saja supaya datang, saudara. Jadi jemaat datang dengan pengharapan ketika datang ke gereja, hidupnya akan baik-baik saja dan diberkati, saudara. Bahkan tidak sedikit, saudara, kalau jemaat kerjaannya bangkrut, kemudian penyakitan gitu, jemaat harus mengkoreksi dirinya sendiri, jangan-jangan aku ini kena kutuk gitu. Karena apa? Orang lain diberkati. Orang Jawa bilang itu sawang sinawang, saudara. Cuman lihat aja, nggak tahu dalamnya semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita boleh menyadari dan tahu bagaimana beribadah, saudara. Kenapa? Dari sisi jemaat juga tidak sadar bahwa dengan jalan demikian diservis habis gitu ya. Itu sebenarnya datang untuk dilayani, saudara. Sama aja kita pergi ke restoran, saudara, minta dilayani, saudara. Minta dipuaskan. Wah, dipuaskan oleh apa, saudara? Kalau datang ke gereja kan nggak mungkin dipuaskan dengan makanan. Bahasa rohani, makanan rohani, hadirat Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Setelah pulang? Ataupun dilayani oleh pengerja. Sehingga tidak jarang ngomel terhadap servis dari sebuah gereja. Dan sering mencari gereja yang bisa menservis mereka dengan baik. Saudara, keadaan yang mengerikan, saudara. Mari kita sadari malam hari ini, saudara. Kita sedang membuat jemaat terjebak, saudara. Dari sekian ribu jemaat yang datang kepada gereja, saudara, kalau dengan model yang seperti ini, saudara, mereka akan berpindah-pindah ke gereja yang lain. Makanya tidak jarang jemaat berpindah gereja dari satu gereja ke gereja lain. Karena apa, saudara? Tidak merasa diservis oleh gereja yang didatangin. Karena apa? Tidak mengerti arti ibadah yang sesungguhnya.
Bukankah arti ibadah tadi dikatakan apa saudara? Melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, bukan melayani jemaat, bukan melayani hamba Tuhan, bukan melayani pengerja saudara. Melayani Tuhan artinya apa? Melayani Tuhan itu adalah duduk di bawah kakinya tuannya. Tuhan itu sebagai tuan atas hidup kita saudara. Jadi bagaimana saudara? Untuk bisa mengerti ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati itu yang seperti gitu. Jadi saya bilang di perjanjian lama identik memberikan korban berupa bakaran, korban-korban bakaran, kemudian penebusan dosa, ucapan syukur tadi saudara. Tapi saudara, sementara ibadah yang sejati yang dikehendaki Tuhan adalah mempersembahkan hidup. Persembahan yang hidup, bukan yang disembelih lagi. Kita sudah masuk ke zaman anugerah saudara. Jadi sejak Tuhan Yesus menggenapi korban yang tersembelih itu di kayu salib, Tuhan Yesus menjadi orang yang menggenapi dan membuat kita menjadi pengantara kita dengan Bapa untuk bisa berbaik kembali dengan Bapa saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan adalah memberikan diri kita, mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau dibilang mempersembahkan hidup kita, saya berharap saudara, teman-teman siapapun yang melihat di Facebook, yang mendengarkan saudara malam hari ini saudara, mari kita merubah cara hidup kita dalam beribadah saudara. Saya dulu pernah saudara, tapi udah lama sekali, udah dulu sekali gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu masih pernah terjadi di gereja-gereja gitu ya. Pernah suatu ketika saya pergi ibadah Natal itu kalau nggak salah, di masjid di kampung di Malang, saya sebuah gereja yang cukup besar. Wah, di dalam gereja begitu gemuruh sukacitanya luar biasa, sukacita penuh luar biasa karena memperingati hari Natal itu saudara. Wah, ketika sudah doa berkat pulang saudara, di luar saudara, dua orang ibu-ibu saudara, tarik-tarikan rambut saudara, jambak-jambakan saudara. Karena apa saudara? Karena nggak ada yang mau ngalah, mau keluar mobilnya itu dari parkiran gitu saudara. Karena sama-sama minta dilayani, minta didahulukan saudara. Jadi kalau saya sampaikan ini saudara, berbahagialah para pengerja dan hamba Tuhan. Kalau jemaat bisa berubah, maka pekerjaan saudara akan lebih ringan. Karena apa saudara? Karena enggak ini lagi, kalau jemaatnya sudah dewasa saudara, enggak perlu saudara bikin divisi parkir lagi, enggak perlu saudara bikin asar lagi yang harus diajari untuk senyum supaya menang. Kalau jemaat saudara sudah dewasa, mengerti arti ibadah yang sesungguhnya, enggak perlu lagi diajarin, oh kamu harus perpuluhan, harus ditekan lagi, siapa yang belum memberikan persepuluhan, siapa yang belum memberikan persembahan, enggak lagi saudara. Karena apa? Jemaat sudah dewasa mengerti arti dari cara untuk beribadah yang berkenan kepada Allah saudara. Menjadi jemaat-jemaat yang dewasa yang enggak perlu dilayani, yakinlah dia tidak akan pernah pindah pada gereja yang lain saudara. Karena apa? Waktu sama-sama diajar untuk bertumbuh, diajar untuk mengenal Allah yang benar, diajar untuk artinya mempersembahkan hidup saudara. Jemaat akan mempunyai hubungan sendiri dengan Allahnya saudara. Dan dia tidak ingin di-service lagi saudara. Dia tidak ingin tidak ingin mendapatkan keistimewaan lagi saudara. Jadi hamba Tuhan yang punya jemaat kaya raya, tidak perlu saudara takut hilang, mau pindah kemana saudara. Karena apa? Jemaat saudara dewasa, tahu artinya beribadah itu seperti ini. Bukan hanya gemerlapnya lampu, keindahan musik yang membuat hadirat itu luar biasa. Bukan itu lagi saudara. Mari saudara, goncangan datang itu saudara, goncangan datang itu untuk membangkitkan jemaat mengalami pertumbuhan manusia rohnya, manusia barunya itu saudara.
Yang harus dipersembahkan adalah persembahan hidup, yakni hidup di kepentingan Allah di muka bumi ini. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang disebutkan sebagai apa, saudara? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini tidak asing, saudara. Cuman prakteknya yang asing, saudara. Prakteknya yang asing. Tadi kita sepakat, saudara. Yesus telah mati, dia sudah menjadi contoh di muka bumi, saudara, sebagai panutan bagi kita. Sebagai contoh, contohnya adalah dia sendiri, saudara. Dia yang menunjukkan kepada kita arti dari beribadah itu, saudara. Arti dari beribadah yang kepada Allah Bapa, saudara. Ketika dia ada di muka bumi, yaitu dengan cara apa, saudara? Dia melayani Allah Bapa dan hidup dengan kehendaknya Bapa, saudara. Yohanes 4 ayat 34, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini, saudara, bentuk pelayanannya dia, melakukan, makanannya dia melakukan. Saudara bisa bayangkan, kita punya Tuhan, saudara, memiliki hamba yang setia, saudara, memiliki pelayan yang setia, saudara. Bahkan bisa dibilang sebelum Tuhan yang ngomong saja sudah tahu, melebihi suami sama istri kira-kira. Kalau suami istri kadang-kadang pakai tengok saja ada tamu sudah tahu gitu. Tuhan yang setia, dia selalu memperhatikan tuannya, saudara. Dia selalu nunggu gitu, saudara. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nyawa lagi, saudara. Kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pelayan Bapanya ketika dia ada di muka bumi, saudara. Dia bilang apa? Bapanya mengasihi Tuhan Yesus karena apa? Dia rela memberikan nyawanya, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk dipakai oleh Bapa, menjadi bejananya Bapa, saudara. Sebenarnya melayani Tuhan itu simpel, saudara. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Ya, dengan mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakannya dan yang dikehendakinya dan menyelesaikannya sampai selesai tuntas. Itu seperti Tuhan Yesus yang contohkan, kan, saudara. Namun kenyataannya bagaimana sekarang di gereja, saudara? Kenyataan di gereja adalah orang datang ke gereja, orang datang ke rumah Tuhan yang bilang mau beribadah. Hanya untuk apa, saudara? Meminta-minta berkat. Hanya untuk apa? Meminta kesembuhan, meminta mujizat, meminta, kenapa? Betapa sedihnya Bapa gitu loh. Betapa sedihnya dia ketika kita masih menjadi peminta-minta sementara kita sudah ditempatkan di dalam dirinya sendiri, saudara. Kita sudah ditempatkan di dalam bagian keluarganya, tapi kenapa harus kita meminta-minta terus sesuatu yang tidak perlu diminta, saudara? Bahkan pada akhirnya harus paksa Tuhan gitu ya. Pemerintah Tuhan. Minta perlindungan Tuhan, artinya wah pokoknya, tapi dengan dasar yang salah, dengan ketakutan gitu, saudara. Saudara, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, saudara, di dalam Allah Bapa, saudara. Jadi saudara, mari keluar dari kekanak-kanaan kita. Manusia kita harus naik, saudara. Stop. Ayo hari ini kita sadari semuanya. Kita menyadari, bangkitlah. Kalau boleh berkata, saya ulangi, tampillah sebagai laki-laki. Supaya Tuhan bisa ngomong antara orang dewasa dengan orang dewasa, saudara.
Buatlah jemaatmu juga demikian. Buatlah seluruh jemaat umat Tuhan, orang-orang yang kenal dengan kita, mengerti, ajari mereka semuanya bagaimana mengenal Allah yang seutuhnya. Mengenal Allah sehingga apa? Jemaat boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Beribadah artinya melayani Tuhan tadi, saudara. Menjadi pelayan. Seorang pelayan itu tunduk kepada tuannya dan menanggalkan keegoisannya, saudara. Menanggalkan segala keinginannya, saudara. Dan hanya mencurahkan kasihnya, seperti Tuhan Yesus mencurahkan kasihnya, bahkan nyawanya, saudara, untuk diberikan kepada Tuhan, saudara. Seluruh keinginannya diberikan kepada Tuhan. Mari udang-udang saudara, tidak ada lagi udang, semuanya jadi bersih, saudara. Mari dengan kemurnian, dengan ketulusan hati kita datang, kita bawa jemaat Tuhan, bawa ke dalam pengertian supaya mereka semua, bahkan kita semua mengerti, mendengarkan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan hari-hari ini, saudara. Amin, saudara. Yohanes 12 ayat 25-26, ini ayat yang sering kali kita baca. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Merelakan hidup kita, saudara, merelakan keegoisan kita. Ayo mari kita bawa semua bersama-sama mengenal cara beribadah yang sesungguhnya kepada Allah. Amin, saudara. Di Yohanes 14, saudara, ayat yang ke-21, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seorang pelayan yang mau mengasihi Bapaknya, yang mau mengasihi Tuhannya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada tuannya. Tahu nggak, saudara, percakapan ini terjadi ketika si Yudas Iskariot itu disuruh pergi, saudara. Setelah Tuhan Yesus berkata, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Murid-murid yang lain kan pengertiannya kan, oh mungkin si Yudas disuruh beli apa gitu ya, menyelesaikan apa. Tapi setelah itu barulah perkataan-perkataan ini muncul, saudara. Saudara nanti perhatikan di Yohanes 14 ini, saudara. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama. Tidak perlu. Waktu kita mengasihi dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dia tinggal. Dia yang luar biasa itu tinggal di dalam kita. Bahkan dia dan Bapa datang kepada kita, saudara. Dengan cepat, saudara, waktunya cepat ya. Jadi saya lompat saja, saudara. Ada satu kejadian, saudara, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Yohanes 13, saudara, ayat yang 7 sampai dengan ayat yang 17. Saudara nanti baca perikopnya sendiri di rumah, saudara. Saya baca beberapa ayat yang untuk kita belajar ya. Di ayat yang ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu ya, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya, katanya. Si Petrus tidak mau, dia kan tukang ngotot gitu ya. Tidak, kamu tidak akan basuh aku, Tuhan. Dari sisi kemanusiaan oke, itu bagus. Kenapa? Masa seorang guru harus
nyuci kaki muridnya gitu. Itu bukan tradisi yang benar gitu ya. Nah, dia orangnya vokal, dia ngomong gitu ya. Tapi jawab Yesus apa, saudara? Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini satu perkataan yang luar biasa, saudara. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya apa, saudara? Waktu kita memiliki dia, saudara, dari apa yang diucapkan Tuhan, waktu dia memiliki pengertian yang benar tentang hidup yang berkenan kepada Bapa, saudara. Kalau dia tidak melayani murid-muridnya, saudara, murid-muridnya tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti apa yang dia tangkap, arti dari apa yang dia mengerti tentang arti sebuah pelayanan kepada Bapa. Dilanjutkan, saudara, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Artinya ini cuman kiasan untuk menyampaikan si Yudas itu ya. Tidak sama dengan murid-murid yang lain gitu, saudara. Di ayat yang ke-12 saya lompat. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada perdebatan tentang Tuhan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ini sudah dikatakan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan kepadamu suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan sedang mencontohkan satu keadaan menjadi pelayan. Bahkan dia yang seorang guru dan Tuhan, dia berkata sendiri, saudara, dia melayani murid-muridnya supaya apa? Murid-muridnya mendapatkan hal yang sama, mendapatkan hidupnya Tuhan itu ketika murid-muridnya juga menjadi pelaku seperti dia, saudara. Arti beribadah yang sesungguhnya adalah, saudara, melayani Tuhan, melayani sebagai pelayan Tuhan, bukan pelayan jemaat, bukan pelayan gereja, melainkan menjadi pelayan Tuhan yang seutuhnya, saudara. Melayani Tuhan. Jadi sekalipun engkau bukan seorang pelayan, bukan seorang pengerja dalam sebuah gereja, saudara, ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ketika engkau beribadah, engkau sedang melayani Tuhan, saudara. Kalau dia yang adalah guru dan Tuhan mencuci kaki murid-muridnya, saudara, apakah murid-muridnya ada seorang pengusaha yang hebat? Gak ada, saudara, yang tidak diperhitungkan menurut dunia, saudara. Menjadi pelayan, dia menunjukkan bagaimana menjadi seorang pelayan itu, saudara. Bagaimana dia yang seorang guru dan Tuhan, dia datang basuh kaki murid-muridnya, menjadikan contoh bagi dia, saudara. Supaya apa? Murid-muridnya mendapatkan pengertian yang tepat tentang hidupnya itu, saudara. Jadi kalau kita datang ke gereja bukan lagi menjadi pengerja, bukan lagi menjadi jemaat, melainkan menjadi pelayan Tuhan semuanya, saudara. Ini arti bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Tujuannya apa? Ketika gereja mendengarkan suara Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hati, saudara. Jadi bukan datang ngomel-ngomel ini, parkirnya nggak betul, ini pelayanan kayak gini, ini gereja kok kayak gini. Saudara sedang tidak beribadah, saudara. Saya mau katakan, saudara sedang tidak beribadah. Arti beribadah yang sesungguhnya melayani Tuhan, saudara. Kalau dalam pikiranmu menjadi seorang hamba Tuhan, pikiranmu sebagai pengerja, mendapatkan sesuatu keuntungan yang lainnya, engkau sedang tidak melayani Tuhan. Engkau sedang tidak beribadah di rumah Tuhan, saudara.
Saya mau berkata saudara, malam hari ini ayo kita semua mari kita datang sama Tuhan, dengan keadaan tadi Tuhan menggoncangkan langit dan bumi supaya apa saudara? Supaya semua orang datang bersyukur, ibadah kepada Tuhan, beribadah yang berkenan kepada Tuhan, beribadah yang dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan saudara. Mengucap syukur, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ini menjadi peringatan saudara. Ketika keadaan tidak baik saudara, jangan harapkan keadaan menjadi baik karena pemikiranmu yang jahat itu saudara. Jangan mengharapkan keadaan menjadi baik karena apa? Engkau ingin mengambil keuntungan dari keadaan yang baik. Tapi ketika keadaan yang tidak baik datang saudara, keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik datang, datanglah melayani Tuhan, beribadah, menjadi pelayan Tuhan, pelayan yang mendengarkan suaranya Tuhan, jongos yang mendengarkan tuannya. Saudara, waktu berkumpul dalam satu ibadah bersama-sama saudara, itu satu anugerah saudara, karena bisa saling menguatkan. Namun saudara, yang didapati apa saudara? Ketika berkumpul oleh karena pemberitaan yang salah akan Tuhan, akan ibadah itu saudara, jemaat yang satu dengan jemaat yang lain saudara, akhirnya apa saudara? Terjadi pemikiran yang lain saudara. Kok si ini sudah punya mobil, kok si ini sudah punya rumah mewah ya, kok ini sudah punya handphone terbaru ya, kok dia sehat-sehat saja sementara aku enggak ya, padahal kan sama-sama datang. Saudara, mari kita bangun jemaat itu saudara. Dan jemaat, mari kita sadar, jangan mau dinina-bubukkan lagi, jangan mau hanya seperti itu. Kok mengulangi rutinitas hari Minggu datang ke gereja. Namun ketika benteng terakhirmu sedang dirombak oleh Tuhan, ketika pergeseran itu datang, kau harus bertanggung jawab sama Tuhan. Ini waktunya membangun satu hubungan yang benar dengan Tuhan, beribadah, menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Mari saudara, saat-saat ini tidak dibutuhkan perkataan yang hebat, arti dari bahasa asli yang hebat, kata-katamu yang seolah berwibawa. Yang dibutuhkan adalah ketika engkau datang dengan kehausan dan kelaparan. Yang dibutuhkan adalah ketika engkau datang benar-benar melayani Tuhan. Jadi saya berharap saudara, kalau saudara datang ke gereja, jangan lagi mau dilayani oleh pengerja. Kau yang harus melayani Tuhan. Saudara, justru kita harus bersyukur dengan keadaan yang sekarang ini. Karena apa? Ini menjadi peringatan bagi kita. Ini menyadarkan kita bahwa pergeseran kepemimpinan yang sesungguhnya sedang datang. Sekalipun saat ini kalau kita lihat saudara, sepertinya maut sedang dikasih panggung. Roh maut sedang mendirikan panggung yang luar biasa untuk mempersiapkan seorang tokoh yang seolah-olah akan memperdamaikan, tapi pada akhirnya hanya membawa kepada kematian kekal saudara. Dari saat ini mari kita persiapkan saudara. Kita tidak tahu saudara. Tadi saya sempat saya agak sedikit 2-5 menit lagi saudara. Bahkan saya sangat sempat berpikir begini saudara. Ketika kita melihat mayat yang bergelimpangan begitu saudara, di kontainer di mana-mana gitu saudara. Atau kira-kira jangan-jangan sudah ada yang tidak mati tapi rapture gitu, kita nggak tahu. Karena kepanikan dunia kan kita nggak tahu. Tapi malam hari ini saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Ayo, mari kita bangun kembali. Ini tidak terlambat, masih ada waktu saudara. Mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan.
memiliki ibadah yang benar dengan Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin ini karena waktu sudah ini saudara, nanti mungkin di lain waktu. Haleluya. Mari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih-Mu luar biasa bagi kami. Contoh yang Kau nyatakan sampai Engkau di kayu salib itu luar biasa bagi kami. Bahwa kami seluruh jemaat-Mu menyadari, bahwa kami seluruh anak-anak-Mu ini menyadari contoh yang sebenarnya sudah Engkau lakukan di muka bumi ini untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, Kau yang sudah berdoa kepada Bapa dan mengirimkan Roh Kudus bagi kami, malam hari kami minta Roh Kudus boleh menjamah setiap kami, mengingatkan kami kembali akan panggilan kami yang semula menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan kami boleh setiap hari berada bersama-sama dengan Allah sehidangan. Kami tidak menganggap Allah ada di luar, sebab Allah ada di dalam kami. Sehingga ketakutan tidak menguasai kami, kekhawatiran tidak menguasai kami lagi, karena Allah yang luar biasa itu tinggal di dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan bagi kami, itu boleh tinggal atas anak-anak-Mu di muka bumi ini, yang sedang menanti-nantikan datangnya Sang Raja itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.